Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Allow me to introduce myself. My name is Nurul Hidayati with NPM 2541103H. I'm from Management Class 20A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang FGD untuk memenuhi tugas video dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Miss Berlin Tina Permatasari SPMM. Oke, yang pertama itu pernah nggak sih kita itu melihat sebuah brand besar yang mana misalnya seperti Apple ataupun Samsung yang mana tiba-tiba merilis fitur yang pas banget sama kemauan kita. Itu tuh bukan kebetulan teman-teman. Di balik itu semua ada proses pengumpulan data yang sangat mendalam. Hari ini saya akan membahas salah satu metode yang paling populer dalam komunikasi bisnis dan riset pemasaran, yaitu focus group discussion atau yang biasa kita singkat FGD. Kita akan membahas mulai dari definisinya terlebih dahulu sampai kenapa metode ini bisa jadi sangat powerful sekaligus menantang. Oke, masuk ke poin pertama. Apa sih maksudnya dari FGD itu? Sesuai dengan materi kita hari ini, FGD itu adalah metode pengumpulan data yang awalnya dikembangkan dalam riset pemasaran. Yang mana bayangkan sebuah diskusi kelompok kecil yang dipandu oleh seorang pemimpin yang terlatih atau yang kita sebut dengan moderator. Karakteristik utamanya itu adalah bukan sekedar wawancara saja. Kalau wawancara itu kan hanya satu arah, sedangkan FGD itu interaktif. Antar peserta itu bisa saling menanggapi. Lalu karakteristik selanjutnya itu adalah cepat dan efisien. Dalam waktu relatif singkat, kita itu bisa dapat banyak banget perspektif soal persepsi, opini, motivasi, hingga ekspektasi audiens terhadap suatu masalah ataupun produk. Lalu selanjutnya itu adalah sangat terarah. Meski judulnya diskusi, FGD itu punya topik yang sangat spesifik, nggak bisa membahas hal-hal yang nggak jelas. Lalu selanjutnya, kapan kita harus pakai FGD? Mungkin teman-teman bertanya, kenapa nggak kita langsung survei aja? Kenapa sih harus FGD? Kita memakai FGD saat kita ingin menggali sesuatu yang sifatnya kualitatif, mencari insight mendalam. FGD itu membantu kita paham kenapa orang berpikir demikian, bukan cuma apa yang mereka pikirkan. Lalu selanjutnya itu pengembangan produk. Misalnya sebelum kita rilis produk UMKM yang kita punya, kita kumpulkan beberapa calon pembeli untuk minta pendapat jujur mereka, lalu mengevaluasi perubahan. Jika ada kebijakan baru di kampus, FGD itu bisa dilakukan untuk melihat respon mahasiswa secara langsung sebelum kebijakan itu benar-benar dijalankan. Lalu yang keempat, itu ada cara menjalankan FGD yang sukses. Menjalankan FGD itu ada seninya teman-teman, gak bisa asal kumpul saja. Ada beberapa tahapan penting, yaitu yang pertama, persiapan pesertanya. Biasanya terdiri dari 6-12 orang saja. Kenapa gak bisa lebih? Karena biar diskusinya itu tetap fokus dan semua orang itu punya kesempatan untuk ngomong, untuk mengeluarkan opininya masing-masing. Peserta juga harus punya karakteristik yang mirip ataupun homogen sesuai target riset yang dilakukan. Lalu selanjutnya adalah peran moderator atau fasilitator. Hal ini tuh sebuah kunci dalam sebuah FGD. Moderator itu harus netral, nggak boleh menggurui, nggak boleh mendominasi, dan harus jago memancing peserta yang pendiam supaya mau bicara. Lalu selanjutnya suasana yang nyaman. Tempatnya harus bikin orang itu rileks agar mereka mau jujur. Selanjutnya membahas mengenai kelebihan dan kekurangan FGD. Kenapa sih banyak banget perusahaan besar itu masih memakai FGD meski sudah ada teknologi canggih? Yang alasannya yang pertama itu adalah sinergi kelompok. Kelebihan ini tuh tidak dimiliki wawancara pribadi. Di FGD, ketika satu orang berbicara, biasanya hal itu memicu ingatan ataupun ide peserta yang lain.
Lalu waktunya efisien dan juga cepat. Secara teknis mengumpulkan 8-10 orang dalam satu ruangan selama 2 jam itu jauh lebih murah dan cepat dibandingkan kita harus mendatangi 10 orang tersebut secara terpisah di tempat yang berbeda. Selanjutnya itu adalah fleksibilitas, yaitu moderator itu bisa langsung mengeksplorasi jawaban peserta. Kalau ada jawaban yang menarik, moderator itu bisa langsung tanya kenapa dan apa alasannya saat itu juga. Berbeda dengan kuesioner yang jawabannya itu sudah dipatok. Lalu ada juga kekurangannya atau weakness yang harus kita waspadai, yaitu yang pertama adalah dominasi individu. Pasti kalian pernah kan diskusi kelompok terus ada satu orang yang ngomong terus menerus. Di FGD itu kalau ada satu orang peserta yang terlalu dominan, peserta yang lain itu pemalu biasanya cuma bakal setuju-setuju saja. Ini tuh dapat merusak keaslian dari data. Dan selanjutnya itu intervensi yang sulit. FGD itu hasilnya bukan angka 1-10, tapi berupa emosi, nada bicara, dan kalimatnya panjang. Menganalisis hasil diskusi di dalam FGD ini butuh keahlian tinggi agar kesimpulan yang diambil tidak subjektif atau hanya berdasarkan opini pribadi sang moderator. Lalu yang ketiga, keterbatasan dalam kedalaman individu. Karena waktu itu dibagi-bagi dengan banyak orang, kita tidak bisa menggali masalah pribadi seseorang secara sangat mendalam. FGD itu lebih bagus untuk melihat tren pendapat kelompok, bukan rahasia terdalam dalam individu. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah sampai di penghujung materi. Jadi, fokus group discussion itu bukan sekedar ngobrol-ngobrol santai saja. FGD ini adalah teknik ilmiah untuk memahami apa yang ada di pikiran konsumen ataupun audiens kita. Keberhasilan FGD itu sangat bergantung pada 3 hal, yaitu persiapan yang matang, peserta yang tepat, dan juga moderator yang handal. Kalau kita itu ingin tahu berapa banyak orang yang suka produk kita, makanya survei. Tapi kalau kita ingin tahu kenapa mereka suka dan apa perasaan mereka saat memakainya, maka FGD itu sebagai jawabannya. Dunia bisnis itu terus berubah dan dengan cara kita berkomunikasi dengan audiens itu juga harus berkembang. Dengan memahami FGD, kita belajar untuk menjadi pendengar yang baik sebelum kita menjadi pengambil keputusan yang hebat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Thank you for your attention, Miss dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.